teman-teman semua. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Yuk baca pantun rohani. Pantun rohani untuk hari ini. Pantun rohani berdasarkan bacaan Injil hari ini, Kamis 22 April 2021, diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Dengan Nia, Feby di Surabaya. Bersama saya Gisela Nadine dari Salatiga. Bersama saya Graciana dari Solo. Bersama saya Aleta dari Salatiga. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Arnoldus Jansen edisi Kamis 22 April 2021. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Saudara-saudariku yang terkasih, manusia memiliki 3 kebutuhan pokok agar hidup layak. Ketiga kebutuhan pokok itu adalah makanan, pakaian, dan perumahan. Semuanya penting bagi hidup kita. Tetapi jika saudara-saudari diminta untuk memilih satu yang paling penting dari ketiganya, manakah yang saudara-saudari pilih? Saya sungguh percaya bahwa semua orang akan memilih makanan. Jika orang tidak mempunyai pakaian, ia masih bisa menutup tubuhnya dengan daun-daunan. Jika orang tidak mempunyai perumahan yang layak, ia masih bisa hidup dengan tinggal di bawah pohon, di bawah kolong-kolong jembatan, atau di gua-gua, meskipun itu tidak layak. Tetapi, jika orang tidak makan, semakin hari tubuhnya akan lemah, sakit, dan mati. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Jika kita tidak makan secara rohani, maka iman kita pelan-pelan akan lemah, sakit, dan pada akhirnya mati. Memasak kare ayam gunakan tungku. Bahan bakarnya dari batok kelapa. tak seorang pun dapat datang padaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa. Yesus sungguh menyadari bahwa iman para murid kita semua tidak boleh mati. Iman kita harus tetap tumbuh dan hidup. Maka ia memberikan kepada kita makanan surgawi. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia tidak akan mati. Yesus memberikan sendiri tubuhnya kepada kita untuk kita makan, supaya iman kita berkembang dan hidup. Pemberian diri Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga, kita rayakan dan kita terima dalam perayaan Ekaristi. Roti yang kita terima adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri. Dengan semakin menerima tubuh Yesus, kehidupan iman kita akan semakin berkembang, akan semakin hidup dan berbuah. Semakin jarang orang mengikuti perayaan Ekaristi, semakin jarang orang menerima tubuh dan darah Tuhan, perlahan-lahan kehidupan rohaninya akan lemah dan mati. Tidak menang bukan berarti kalah. Bisa saja jumlah nilainya sama. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Hal yang penting setelah kita menerima tubuh Yesus, roti hidup yang turun dari surga, adalah kita juga harus membagi-bagi diri kepada saudara-saudari kita supaya mereka juga boleh mengalami kehidupan. Sebagaimana Yesus membagi-bagi dirinya bagi kita agar kita hidup, demikian juga kita. Membagi diri bagi orang lain itu adalah aspek yang sangat penting dari ibadat-ibadat kita. Beribadat kepada Tuhan dan menerimanya itu baik dan mulia. Tetapi lanjutan dari menerima tubuh Tuhan adalah kita harus membagi-bagi diri melalui pelayanan, melalui kehadiran, melalui apa yang kita miliki, supaya anggota keluarga, anggota komunitas, atau siapapun yang kita layani boleh mengalami kehadiran Tuhan, boleh mengalami kehidupan. Kebakaran hutan di Pulau Sebuku sempat merembet ke pemukiman warga.
roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kita adalah roti-roti hidup yang harus dibagi-bagi, bukan disimpan untuk diri kita sendiri, tapi kita diutus untuk membagi diri bagi orang lain, supaya mereka juga boleh mengalami kebahagiaan. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonasunu dari Bible Center Batam. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Selamat bertekun menerima Sang Roti Hidup dalam sakramen Maha Kudus. Berkah dalam. Terima kasih berkah dalam. Terima kasih berkah dalam.